Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our tourism course, and it's the 13th meeting. It's almost the last, and the department and marketing on tourism business will be our topic today. Oke ya, jadi dalam bisnis wisata tentu ada departemen-departemen dan satu departemennya marketing, and the marketing one itu yang akan menjadi focus in our topic today. So, let's come back. Ya, jadi sama dengan seluruh bisnis lainnya ya, dalam tourism juga terbagi dalam departemen-departemen, terbagi di dalam apa ini ya, bagian-bagian ya, yang mana ini akan membuat efisien dalam pelayanannya. Oke, yang paling tinggi, dan I hope jika Anda nanti masuk ke dunia wisata ya, you will be in this position, in the GM, General Manager, yang mana merupakan bos dari seluruh departemen di sini ya, dengan tugas seperti ya ini tadi, menghandle seluruh strategi, perencanaan, pengawasan, dan juga pengambilan keputusan, membimbing dari bawahannya, dan mempertahankan ini tadi ya, punctuality and disciplinary. Oke, jadi supaya tepat waktu dan disiplin. Nah itu GM harus gitu. Kalau Anda sering telat, ya nggak cocok buat GM ya. Oke, biar disiplin dulu, biar bisa jadi general manager. Oke, yang di bawahnya, oke, kita mulai saja. Yang menjadi bawahan dari GM tadi, yang pertama adalah marketing department. Oke, yang terkait dalam research market seperti kemarin yang Anda lakukan, termasuk GMO itu sendiri ya, itu yang ini tadi yang menjadi research dalam pemasaran tentang strength, weaknesses, opportunity, and also threat. Oke. Setelah itu memahami segmen pemasaran, oke, kepada siapa nanti ini dipasarkan, oke kan? Tentu tidak semua orang cocok dengan wisata seperti ini. So, we have to understand what category of tourists will come. Oke, lalu produknya apa saja, cara promosinya itu yang seperti apa, harganya, HTM-nya, oke, untuk semua fasilitas ini berapa, dan distribusinya. Tentu misalnya untuk apa itu yang ekonomi, oke, itu produknya apa saja, nanti yang eksekutif, nah nanti produknya apa saja, itu nanti yang menjadi distribusi, yang pembagian produknya. Ada juga operation department yang menggabungkan satu atau lebih komponen tourism ya. Oke ya. Yang tadi komponen tourism last time di itu ya, tourism supply itu tadi ya. Oke, jadi ini yang nantinya ini saling mengaitkan, misalnya biro dengan restoran, atau mungkin tempat wisata, tempat ibadah, lalu ada juga apa ini, toko souvenir. Nah, itu bagian dari operasi. Untuk finance ya, ini tadi mungkin Anda bukan anak ekonomi tapi mesti paham bagaimana uang itu mengalir ya. Ya, finance department itu yang ini tadi ya, yang mengatur keuangan, jelas. And then next is sales department. Oke, itu yang memasarkan. Oke, jadi orang-orang ini, kalau marketing itu tadi yang apa ini, yang menganalisa pasar. Nah, sales ini nanti yang menjadi ujung tombaknya, yang apa ini, yang mempromosikan misalnya in person, atau yang membuat seperti apa itu, baliho, oke, seperti itu kan. Nah itu, jadi mereka itu harus memiliki deep knowledge of the product and strong communication skill untuk meyakinkan orang-orang seperti itu. Ya, sales, you know it. Ada juga HR, oke, yang nanti akan merekrut orang lalu memberikan training, oke, seperti itu, human resource department. Terus HRD ya, mungkin Anda sering mendengar HRD. HRD itu apa? Nah itu human resource department. Yang next adalah terakhir mungkin ya, ini purchase department. Itu departemen pembelian ya, yang membeli, yang tumbas-tumbas. Oke. Mungkin beberapa dari Anda yang pernah masuk ke perusahaan mungkin tahu ya, ada departemen beli-beli gitu ya, ada membeli kebutuhan karyawan, memberikan kebutuhan dari tempat wisatanya. Oke, seperti ini tadi ya, misalnya ada butuh baut, butuh kopi, nah seperti itu kan
yaitu masuknya ke purchase department. Nah, semuanya tadi dibawahi dari general manager ya. Nah, mereka tadi semuanya itu bekerjanya itu saling terkait ya. Jadi mereka tidak kerja sendiri-sendiri, tetap saling terkait. Purchase department juga tidak mungkin langsung beli. Mereka nggak megang uang kan, uangnya dipegang oleh finance department kan, seperti itu. Oke. So next is about the marketing. Oke ya, the market segmentation lebih tepatnya. Jadi karena seluruh wisatawan itu tidak sama ya. Oke, ada yang elit, ada yang masih noob. Oke, ada yang royal pass, elite pass, oke kan. Nah, maka dengan segmentasi-segmentasi, maka mereka akan bisa membagi pemasaran kepada para pelanggan dan menyediakan apa yang dibutuhkan tanpa harus membuang-buang uang, ya kan? Atau malah rugi jadinya orang-orang yang ekonomik dikasih yang elit, oke seperti itu kan dengan harga ekonomik pula maka malah rugi kan maksudnya. Oke, so let's talk about the market segmentation. Oke, jadi untuk segmentasi pemasaran itu bisa kita bagi menjadi beberapa kelompok ya. Ada beberapa di sini ada secara geografis. Oke, jadi dari mana asalnya? Kalau misalnya Anda dari mana itu ya? Misalnya Pulau Komodo. Oke, yang ini mau dikomersilkan itu ya. Itu nanti dari mana saja yang mereka datanya. Itu biasanya ini. Kemarin kita sempat membahas tentang apa itu ya? Tourism supply itu ada salah satu karakter mungkin terlewat ya, itu kita belum bisa menilai kalau belum pernah dijual seperti itu ya. Nah, seperti juga secara geografis ini nanti baru kita bisa analisa setelah ada orang nanti kebanyakan dari mana, apakah dari Pulau Jawa ataukah malah banyak dari yang international malah. Oke, seperti itu nanti baru bisa kita apa ya, bisa segmentasinya baru bisa jalan. Demografi itu berasal dari itu ya, berasal dari internal dari wisatawan itu sendiri. Ada yang tentang ini jenis kelaminnya, usianya, marital statusnya dan lainnya. Dan juga psikografis berasal dari ketertarikan ya. Kalau demografis itu secara dari luarnya, psikografi berasal dari dalamnya seperti itu tadi. Oke, dan berdasarkan motifnya dan cara mereka itu apa ini berwisata itu ada beberapa ya, ada family, single, group. Nah, group ini beda dengan visiting with friends sama relative beda dengan family. Kalau family biasanya itu keluarga ini ya, keluarga inti, tidak begitu banyak. Kalau friend and relative ini biasanya jumlah yang lebih besar. Sama seperti group of tourist ya. Nggak, cuma mereka udah saling akrab. Dan bisa dari satu trah seperti itu ya, dari satu clan. Ada juga bisnis turis yang berwisata untuk dapat uang ya, malah menghemat uang, sangat hemat atau bahkan untuk mendapatkan uang seperti vlogger, insentif turis, mereka yang dapat hadiah perjalanan, dan terakhir health tourist, di mana wisatawan itu berwisata untuk mendapatkan kesehatan seperti penyembuhan dari asma ke gunung, kayak seperti itu. Okay, well, it's about the market segmentation and also department that we talk in the tourism business, and I hope you understand about it. Let's continue the discussion in our WhatsApp group, and thank you for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.